Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Grisalda dengan NIM C1B019160 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi di bidang perpajakan. Baiklah, pembukuan atau pencatatan berdasarkan pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Adapun proses penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang keempat, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 PMK 03 Tahun 2021 tentang bentuk dan tata cara pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi. Cara-cara penyelenggaraan pencatatan antara lain, yang pertama dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Yang kedua, di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang ketiga, dalam suatu tahun, pajak berupa jangka waktu 1 tahun, kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang keempat, secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan penghasilan bruto. Selanjutnya, pemeriksaan pajak. Ketentuan tentang pemeriksaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU KUP, mengacu pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP. Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, pemeriksaan pajak. Adapun pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 18 tahun 2021. Pemeriksaan dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP. Yang kedua, terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1. Yang keempat, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Yang keenam, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ketujuh, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
Yang kedelapan, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Yang kesembilan, wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Yang kesepuluh, pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak, BKP atau jasa kena pajak, dan ekspor BKP atau JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E UU PPN. Selanjutnya penyidikan. Penyidikan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan penyidik pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Selanjutnya, wewenang penyidik. Pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan. Yang kelima, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan. Yang keenam, menyuruh berhenti, melarang, meninggalkan ruangan, serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa. Yang ketujuh, memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kedelapan, memanggil orang untuk didengar kesaksiannya. Yang kesembilan, menghentikan penyidikan. Yang kesepuluh, melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk penyidikan. Selanjutnya, sanksi di bidang perpajakan. Yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan. Pajak terhutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100%, khusus pajak penghasilan pasal 29 ditambah 50%. Yang kedua, dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Dan yang terakhir, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya atau dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak kurang bayar. Baiklah, sekian dari video presentasi saya hari ini. Bila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.